Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izan dengan NIM 230002187. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan atau telaah buku dari manajemen satuan pendidikan. Yang mana judul buku adalah Manajemen Satuan Pendidikan. Penulis adalah DR, DRS, Hayatanami, MAG, MN, dan 11 teman lainnya. Nah, pada buku ini dieditor oleh Faradika M.Com. Nah, penerbitnya yaitu Metro Press Indonesia. Tahun terbit yaitu April 2026. Nah, pada materi ini kita akan membahas materi pertama yaitu tentang pengertian manajemen satuan pendidikan. Manajemen satuan pendidikan ini adalah proses pengelola seluruh sumber daya pendidikan seperti tenaga pendidikan, peserta didik, sarana prasarana, keuangan, dan lingkungan belajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Keberhasilan sekolah dapat hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan. Nah, ini adalah tentang pengertian manajemen satuan pendidikan. Yang kedua yaitu tentang tujuan manajemen pendidikan. Tujuan dari manajemen satuan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat adalah mewujudkan pendidikan efektif, efisien, serta berorientasi pada peserta didik. Nah, tujuan manajemen pendidikan tak kalah penting yaitu fungsi manajemennya, yaitu dalam pelaksanaan terdapat 4 fungsi utamanya. Yang pertama yaitu perencanaan atau sering disebut juga dengan planning, yaitu menyusun program dan tujuan sekolah. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau disebut juga dengan organizing. Nah, dari perencanaan tersebut kita dapat membagi tugas dan tanggung jawabnya melalui pengorganisasian. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Dari perencanaan perorganisasian dapat kita pelaksanakan atau diarahkan, yaitu disebut juga dengan executing, mengarahkan seluruh warga sekolah untuk melakukan tujuan tersebut. Yang keempat yaitu pengawasan. Setelah dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kita dapat mengawasi kegiatan-kegiatan dari warga sekolah tersebut. Apakah sesuai dengan pengorganisasian yang kita lakukan tersebut. Yang keempat adalah peran kepala satuan pendidikan. Nah, peran satuan kepala pendidikan atau sering disebut juga dengan kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin, manajer, motivator, supervisor, dan pengambilan keputusan. Ia bertanggung jawab menciptakan budaya sekolah yang positif, meningkatkan kualitas gurunya, serta membangun kinerja sama dengan masyarakat. Yang kelima itu manajemen pada berbagai jenjang pendidikan. Dalam buku ini menjelaskan bahwa setiap jenjang pendidikan memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda. Yang pertama yaitu PAUD, berfokus pada perkembangan anak secara menyeluruh. Yang kedua yaitu pendidikan dasar, menekankan pembentukan karakter, literasi, dan numerik. Yang keempat, pendidikan menengah. Nah, pada pendidikan menengah ini mempersiapkan peserta didik untuk pendidikan lanjutan atau untuk mampu di dunia kerja. Yang keempat yaitu pendidikan tinggi, berorientasi pada mutu akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita ambil contohnya pada Universitas Negeri Padang, yaitu berorientasi pada mutu pendidikan. Kita itu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ada juga penelitian. Di UNP juga menyediakan beberapa kegiatan-kegiatan penelitian dan juga ada di mata kuliah yaitu melakukan penelitian kepada lapangan dan pengabdian kepada masyarakat. Contohnya adalah itu kuliah kerja nyata yang diadakan setiap tahun. Yang keenam yaitu pendidikan non formal serta pesantren dan pusdiklat. Nah, selain pendidikan formal, buku ini juga menjelaskan atau memberitahukan bahwa pendidikan non formal dan informal sebagai bagian dari pendidikan sepanjang hayat. Nah, dua pendidikan ini tak mengenal usia, maka disebut juga sepanjang hayat. Nah, yang kedua yaitu pondok pesantren, yang dimana lebih mengacu kepada mengintegrasikan pendidikan agama, ilmu pengetahuan, dan pembentukan karakter. Yang ketiga yaitu
Pusat Pendidikan dan Penelitian atau disebut juga dengan Pusdiklat yang berperan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pengolahan, pelatihan dan berbagai macam lainnya. Contohnya kita ambil yaitu kelas menjahit. Nah, dari kelas menjahit ini dia akan menghasilkan sebuah produk. Nah, produk ini akan dijual oleh pengelola atau pengrajin. Maka dari itu mereka akan mendapatkan hasil atau uangnya yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketujuh itu tentang tantangan manajemen pendidikan saat ini. Nah, pada perkembangan teknologi dan kebijakan, Merdeka Belajar menuntut sekolah menjadi lebih inovatif, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Pengelolaan pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kemandirian dan kreativitas. Yang kedelapan yaitu studi perbandingan internasional. Nah, buku ini juga menjelaskan atau membahas tentang sistem pendidikan di Finlandia, Korea Selatan, dan Singapura. 3 negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan didukung oleh manajemen yang baik dan kepemimpinan yang kuat, guru yang profesional, serta budaya mutu yang tinggi. Nah, dari materi 1 sampai materi 8 yang telah kita bahas dalam beberapa menit ini, dapat kita tarik kesimpulannya. Yaitu sebagai kesimpulannya, manajemen satuan pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif, bermanfaat, sumber daya yang optimal, serta lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, maka dari itu semua yang dijelaskan ini UMP telah mengimplementasikannya dalam sistem belajar mengajarnya. Maka dari itu, manajemen yang bagus adalah manajemen satuan pendidikan dalam pengimplementasian oleh kepala kepemimpinannya. Sekian, terima kasih. Itulah hasil dari materi yang saya baca dari beberapa buku ini dan saya rangkum menjadi dalam satu video untuk tugas akhir. Maka dari itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.